Lu udah merasa duit lu itu mending ditabung aja nggak daripada dipakai jajan? Kebutuhan pokok yang bikin dompet lu jebol ini sebenarnya keinginan segelintir orang atau cuma konsekuensi aja? Terus apakah ada solusinya? Cause we are curious. Let's talk about tekanan ekonomi. Sebenarnya sistem ekonomi modern masih berdiri di fondasi lama. Orang kerja, orang jual, orang beli. Ada aturan main yang jelas, semua mau gerak. Orang boleh cari untung asal nggak menzolimi orang lain. Kalau ada supply, ya ada demand. Dan banyak teori lainnya. Ide Adam Smith yang terkenal itu tentang invisible hand. Bahasa sederhananya orang yang kerja demi dirinya sendiri tanpa sadar ikut menggerakkan ekonomi orang lain. Petani tanam padi buat untung, tapi hasilnya buat orang lain makan. Tukang bubur bangun pagi bukan buat sediain lu sarapan, tapi agar dia dapat cuan. Nah, lingkaran ini dilakukan oleh semua orang, menciptakan perputaran ekonomi yang memenuhi semua kebutuhan. Penerapan teori Adam Smith di ekonomi saat ini, contohnya sebagian besar harga barang ditentukan oleh pasar. Harga cabai, beras, motor, pakaian, atau jasa ojek online berubah berdasarkan supply and demand. Pasar dan mekanisme harga digunakan sebagai alat utama untuk mengkoordinasikan jutaan keputusan manusia. Namun, pengalaman selama 2 abad terakhir juga menunjukkan bahwa pasar tidak selalu sempurna. Monopoli, polusi, krisis keuangan, dan ketimpangan dapat muncul. Coba lihat sekarang, banyak orang bukan gak mau belanja sebenarnya, tapi mereka memilih menahan, bukan karena konsumtifnya hilang, tapi karena hitungannya mulai berubah. Kebutuhan pokok naik, biaya hidup besar, tapi pendapatan ya segitu aja. Bisnis mulai melihat demand melemah, sehingga jadi lebih berhati-hati. Ekspansi ditunda, perekrutan melambat, investor jadi ragu, bisnis cenderung defensif. Pasar tetap ada, orang masih kerja, masih jualan, masih beli, tapi alirannya gak sekuat dulu. Sekarang kita masuk ke hal yang jarang dibahas. Smith gak pernah klaim pasar itu ajaib. Dia selalu menaruh syarat yang paling sering dilupain, aturan main yang stabil, dan hukum yang bisa dipercaya. Kalau kita tarik ke kondisi sekarang nih, masalah ekonomi bukan cuma soal produksi atau konsumsi, tapi soal apakah orang percaya bahwa kalau mereka ambil resiko hari ini, hasilnya nanti bisa diprediksi nggak? Kalau jawabannya nggak yakin, maka rantai ekonomi mulai mengerut. Lapangan kerja nggak tumbuh, pendapatan stagnan, daya beli ikut ketahan. Faktornya sebenarnya nggak satu, tapi satu hal yang paling dasar adalah kepastian hukum. Lu butuh jaminan kalau jerih payah lu nggak bakal hilang karena kebijakan yang tiba-tiba berubah. Intinya kalau aman, orang mau investasi. Hasil investasi menumbuhkan ekonomi. Terus daya beli bisa naik lagi. Jadi ya ekonomi kita nggak runtuh. Pasar masih jalan. Orang masih ngejar kepentingan dan cuan. Cuma kehilangan kecepatan aja. Invisible hand nggak pernah bekerja di ruang yang penuh ketidakpastian. Oke, dah lah ya. See you guys.